Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Sobat sehat, saya Dr. Yudi Gumilar, spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membicarakan mengenai nyeri pada sendi lutut yang disebabkan oleh osteoartritis. Sebagaimana nyeri pada sendi-sendi lain, nyeri pada sendi lutut seringkali disalah-sangkakan penyebabnya adalah asam urat. Padahal bisa kita kategorikan sebetulnya ada 5 penyebab nyeri pada sendi secara umum dan khususnya nyeri pada sendi lutut. Itu yang pertama adalah penyebabnya karena ada cedera, baik itu cedera karena kecelakaan lalu lintas maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua penyebabnya adalah karena ada infeksi. Jangan lupa di Indonesia banyak sekali infeksi TBC pada sendi. Penyebab yang ketiga adalah karena suatu proses autoimun. Salah satu contohnya adalah rheumatoid arthritis. Kemudian penyebab yang keempat adalah karena ada proses iritasi zat kimia. Inilah contohnya adalah asam urat. Jadi asam urat yang ada dalam darah masuk ke dalam sendi sehingga merusak sendi. Nah, yang kelima ada yang namanya penyakit osteoartritis. Bukan osteoporosis, tapi osteoartritis yang sering dikeluhkan oleh pasien, yang sering datang pasien ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini. Osteoartritis adalah kelainan pada sendi lutut yang diawali oleh kerusakan pada tulang rawan sendi. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa kita kategorikan ke dalam 2. Yaitu adalah karena cedera yang merusak tulang rawan sendiri secara langsung ataupun cedera pada jaringan yang ada di dalam sendi, baik itu ligamen ataupun bantalan sendi, sehingga lama-kelamaan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi. Nah, kemudian penyebab yang kedua kerusakan pada tulang rawan sendi adalah satu proses degeneratif. Ini biasanya dimulai pada usia di atas 40 tahun. Apa itu degeneratif? Degeneratif adalah kerusakan jaringan, dalam hal ini ada tulang rawan sendi yang disebabkan atau yang berhubungan dengan usia dan aktivitas yang berlebihan. Nah, kerusakan yang diawali oleh kerusakan tulang rawan sendi ini menyebabkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa menjadi fatal, kerusakan secara umum pada sendi itu sendiri dan pada tulang yang membentuk sendi itu. Sehingga bisa kita lihat pada kasus-kasus yang sudah parah, lutut terlihat bengkok, baik itu bengkok keluar maupun bengkok ke dalam. Untuk tata laksana kondisi nyeri pada sendi lutut yang disebabkan oleh osteoartritis, kita bisa membagi dalam 2 kategori, yaitu tata laksana secara umum dan tata laksana secara spesifik. Apa itu tata laksana secara umum? Yaitu yang pertama adalah karena ini masalahnya adalah kerusakan pada tulang rawan sendi, kita harus bisa melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan yang menghilangkan penyebab kerusakan tulang rawan sendi itu. Kalau memang ada cedera, cederanya harus kita perbaiki. Kalau masalahnya dengan degeneratif, ada kerusakan yang berhubungan dengan usia dan aktivitas, kita harus mencegah beban yang berlebihan pada lutut, baik itu beban berat badan maupun beban pada aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kita menguatkan jaringan, terutama otot-otot sekitar sendi lutut. Dengan menguatkan otot-otot sekitar sendi lutut, diharapkan pada aktivitas sehari-hari, otot-otot yang kuat ini bisa membantu beban pada lutut sehingga mengurangi terjadinya kerusakan pada tulang rawan sendi. Nah, yang ketiga adalah kita teknik pemberian obat-obatan, baik itu melalui obat-obatan yang untuk menghilangkan penyebab kerusakan pada tulang rawan sendi ataupun obat-obatan yang bisa diharapkan untuk menguatkan tulang rawan itu sendiri. Untuk tata laksana osteoartritis secara spesifik di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini, kita mempunyai modalitas bisa kita kategorikan ke dalam 5 modalitas.
Pertama adalah pemberian obat-obatan secara oral atau diminum. Baik itu obat-obatan untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan radang, maupun obat-obatan atau suplementasi yang diharapkan bisa memperkuat tulang rawan sendi. Kemudian modalitas yang kedua adalah pemberian obat-obatan secara injeksi. Jenis obat-obatannya juga sama dengan yang diberikan, kurang lebih sama dengan yang diberikan secara obat minum, tapi ini melakukan injeksi intraartikular. Jadi obat dimasukkan ke dalam sendi, dan di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini kita sudah menggunakan ultrasound guided injection. Jadi pemberian obat-obatannya akan sangat akurat langsung ke dalam sendi. Kemudian modalitas yang ketiga adalah kita menggunakan juga yang namanya artroskopi. Artroskopi adalah alat yang dipakai untuk meneropong dalamnya sendi, sehingga luka yang dilakukan, luka yang dibuat itu sangat kecil, kurang dari 1 cm. Kita bisa melihat isi atau dalamnya sendi, kita bisa menentukan kerusakannya dan sekaligus untuk melakukan terapi atau perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian terapi yang modalitas yang keempat ada yang namanya ada regenerative medicine. Di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini sudah dilakukan terapi ini. Jadi kita bisa mengkategorikan 3 jenis terapi regeneratif. Satu yang namanya proloterapi, kedua yang namanya PRP, dan yang ketiga namanya stem cell. Khusus untuk stem cell ini memang belum bisa dilakukan di rumah sakit ini karena memang sifatnya adalah masih dalam clinical trial, khusus bisa dilakukan pada center-center tertentu. Jadi khusus untuk stem cell ini karena sifatnya adalah membuat atau memproduksi sel pluripotens, sehingga itu harus dilakukan secara kehati-hatian. Jadi yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini terapi regeneratifnya adalah satu yang paling sederhana, ada proloterapi. Apa itu proloterapi? Proloterapi adalah terapi yang dilakukan dengan cara injeksi zat-zat tertentu, terutama adalah dextrose. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memulai suatu proses inflamasi dan proses yang lainnya, sehingga dengan proses itu memicu terbentuknya zat-zat penumbuh atau growth factor yang diharapkan akan bisa memperbaiki atau menumbuhkan lagi jaringan yang sudah rusak. Nah, yang kedua adalah teknik yang namanya PRP. PRP singkatan dari platelet rich plasma. Jadi ini tekniknya adalah dengan mengambil darah kita sendiri. Darah kita ambil pada cc tertentu, biasanya 60 cc. Kemudian kita konsentratkan menjadi 6 cc kurang lebih, ya, dengan alat khusus di rumah sakit ini. Dan kemudian dari darah yang sudah dikonsentratkan itu kita pilih yang banyak mengandung plateletnya, di mana di situ akan banyak sekali growth factornya. Jadi untuk teknik PRP ini bedanya dengan proloterapi adalah kita sudah menyuntikkan zat penumbuhnya. Nah, zat penumbuhnya inilah yang diharapkan untuk bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Demikian. Nah, kemudian modalitas yang keempat ya adalah surgery. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah surgery dalam arti mengganti sendi lutut. Ya. Jadi untuk kasus-kasus yang sangat berat, ya udah yang grade 4 dan udah terlihat jalannya pun bengkok, lututnya bengkok, kita melakukan operasi yang namanya ganti sendi lutut. Yang dilakukan adalah permukaan sendinya kita buang, kita ganti dengan yang baru dari bahan titanium dan polietilen. Kemudian kita lakukan kelurusan dari sendi itu sendiri, sehingga diharapkan lutut itu bisa menopang berat badan lebih kuat dan tidak menghilangkan nyeri. Modalitas yang kelima apa? Ini istilahnya modalitas pamungkas. Ya. Jadi untuk kasus-kasus yang sangat berat, di mana sudah ada indikasi operasi, akan tetapi pasien tidak mau operasi, itu yang pertama. Atau kasus yang sudah sangat berat, yang harusnya sudah dioperasi, akan tetapi ada kontraindikasi atau ada penyakit lain yang tidak bisa dilakukan operasi atau risiko sangat besar. Atau ada kasus-kasus yang dimana setelah dilakukan operasi ganti sendi lutut tapi nyerinya masih ada. Biasanya untuk kasus ini adalah
untuk kasus-kasus yang sudah mulai terjadi kelainan pada sarafnya. Nah, untuk ketiga kasus ini kita melakukan teknik atau modalitas terapi yang namanya IPM, Intervention Pain Management. Apa yang kita lakukan? Pada prinsipnya yang kita lakukan adalah melakukan denervasi, sehingga denervasi pada saraf nyeri di lutut, sehingga saraf ini tidak saraf yang sudah menjadi kelainan ataupun yang menimbulkan nyeri ini ya bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya ablasi saraf nyeri dengan menggunakan alat yang namanya radiofrekuensi ya, dan diharapkan dengan cara itu pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai osteoartritis, tata laksananya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan takut datang ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Tidak selalu penyakit ini atau keluhan nyeri pada sendi lutut itu harus dilakukan operasi. Banyak sekali modalitas terapi yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus osteoartritis pada sendi lutut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.